kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 12 November 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan melihat kebaikannya. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Mazmur pasal 27. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 9 sampai yang ke-10. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Mazmur 27 ayat yang ke-1, demikian firman Tuhan dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ayat berikut adalah berada di bawah perikop aman dalam perlindungan Allah. Apa yang dimaksud dengan aman? Aman artinya bebas dari rasa takut atau gangguan dan atau ancaman yang dapat membahayakan. Mazmur ini ditulis oleh Daud. Konten Mazmur 27 ini muncul saat ia dikejar-kejar musuh yang ingin mencelakakan dirinya. Tetapi ia percaya sepenuhnya kepada Tuhan, penolong, pelindung, dan penyelamat kehidupannya dari hal-hal yang sedang mengancam. Pada renungan hari ini akan memperhatikan beberapa hal yang sangat penting untuk direnungkan. Yang pertama, Tuhan adalah terangku dalam ayat yang ke-1. Apa yang dimaksud dengan terang? Terang artinya pancaran cahaya yang menyebabkan sesuatu menjadi tampak jelas atau terang dan atau nyata. Tuhan adalah terang yang sempurna, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Semua manusia telanjang di pemandangannya. Terang Tuhan akan menyebabkan pikiran, perasaan, dan perbuatan menjadi tampak jelas. Berjalan di bawah terang Tuhan akan melihat segala sesuatu, sama seperti bangsa Israel saat melakukan perjalanan di malam hari. Terdapat tiang api yang dari Tuhan menjadi penerang dalam perjalanan. Semua menjadi tampak jelas. Kegelapan malam menjadi terang karena tiang api yang berasal dari Tuhan. Tidak terdapat bangsa di dunia ini yang melakukan perjalanan malam hari mendapat terang yang dari Tuhan yang secara langsung, kecuali bangsa Israel. Hanya bangsa ini yang pernah melihat terang yang dari Tuhan. Dalam konteks inilah Daud berkata, Tuhan adalah terangku. Kegelapan hidup karena kemelut sehari-hari akan diusir oleh terang yang dari Tuhan. Daud meyakini perjalanan imannya akan mengarah pada tujuan yang hidup yang Tuhan tetapkan. Terang yang dari Tuhan akan membantu perjalanannya sampai di surga nanti. Inilah tujuan akhir dari terang yang sesungguhnya. Lalu yang kedua, Tuhan adalah keselamatanku dalam ayat yang ke-1. Apa yang dimaksud dengan selamat dalam hal ini? Selamat artinya terlepas dari hukuman karena akibat dosa yang diperbuatnya. Semestinya manusia yang harus ditangkap, diadili, dan dihukum karena akibat dosa yang diperbuatnya. Tetapi karena kasih dan keadilan Allah, manusia yang percaya kepadanya mendapat pengampunan. Karena kasih-Nya, Ia mengampuni manusia berdosa. Pengampunan inilah yang menyebabkan manusia berdosa memiliki jalan untuk memperoleh keselamatan. Diselamatkan bukan karena manusia berbuat baik, tetapi karena kasih-Nya. Karena keadilannya, Ia menyerahkan dirinya menjadi korban untuk memenuhi tuntutan hukuman. Karena kasih dan keadilannya sekaligus, Yesus Kristus terpampang antara langit dan bumi yang menghubungkan manusia kepada Allah. Dialah juru selamat manusia berdosa. Dialah yang berkorban untuk menyelamatkan manusia. Lalu yang ketiga, apapun yang terjadi, aku tetap percaya kepadanya dalam ayat 2 sampai yang ketiga. Inilah ungkapan Daud yang sangat mendalam.
Gerak iman yang seperti inilah yang menyebabkan Allah mengasihinya. Hal inilah yang menyebabkan kerajaan Daud menjadi lambang kerajaan turun-temurun. Bahkan Yesus Kristus berasal dari keturunan Daud. Sertifikat keberhasilan, piagam penghargaan, bahkan piala kejuaraan yang dimiliki seseorang kemungkinan besar akan dibuang orang lain, tetapi keyakinan sepenuhnya kepada Allah akan kekal selamanya. Penderitaan yang dialami manusia selama di bumi ini tidak seberapa jika dibandingkan dengan kehidupan kekal yang dianugerahkannya kepada setiap orang percaya kepadanya. Tidak terdapat hal yang memisahkan orang percaya dari kasih-Nya. Lalu yang keempat, hanya satu yang kuminta, yakni diam di rumah Tuhan menikmati bait-Nya seumur hidupku, dalam ayat yang keempat. Pengertian sederhana, rumah adalah tempat tinggal atau tempat menjalani kehidupan atau pusat kegiatan manusia dan atau tempat yang pertama dan utama dalam menjalani kehidupan bersama anggota keluarga. Jadi, diam di rumah Tuhan artinya bersama Tuhan atau bersekutu dengan Tuhan dan atau mengharapkan terus-menerus seumur hidup. Selama hidup, jiwa dan roh yang terdapat dalam diri setiap orang hendaknya selalu bersama-sama dengan Tuhan. Lalu yang kelima, Ia melindungi aku dalam pondok-Nya, menyembunyikan aku dalam kemah-Nya, dan mengangkat aku ke atas gunung batu, dalam ayat yang kelima. Tuhan melindungi setiap orang percaya kepadanya dalam pondok-Nya atau kebersamaannya, menyembunyikan setiap orang yang percaya kepadanya dalam kemah-Nya atau hadirat-Nya, mengangkat setiap orang yang berharap kepadanya ke atas gunung batu. Untuk sampai ke atas gunung batu, lebih sering berangkat dari lembah yang curam. Kadang-kadang gunung batu tidak dapat dipanjat oleh para perwira atau pemberani sekalipun. Keamanan akan lebih terjamin dia atas gunung batu yang sulit dijangkau oleh siapapun dibandingkan dengan dataran tinggi yang berbukit. Di atas gunung batu adalah gambaran keamanan yang berasal dari Tuhan. Yang keenam, Ia yang mengatasi musuh yang ingin mencelakakanku, dalam ayat ke-6. Ketika Daud menjadi Israel Raya kedua, terdapat beberapa bangsa yang memusuhinya, seperti Filistin dalam 2 Samuel 5 17-25, Moab dalam 2 Samuel 8 ayat yang kedua, Amon dalam 2 Samuel ayat pasal yang ke-10, Edom 2 Samuel 18 ayat 13-14, Aram 2 Samuel 8 ayat 3-6, Amalek 2 Samuel pasal 30, dan bangsa-bangsa kecil lainnya di bagian utara dan selatan. Saat berhadapan dengan bangsa-bangsa ini, seringkali Tuhan yang berperang melawan mereka. Akhirnya, siapa saja mengetahui akan pertolongan Tuhan bagi bangsa Israel. Daud mengalami pertolongan Tuhan yang mengatasi kekuatan orang-orang yang ingin mencelakakan Daud. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini Bapa. Biarlah firman ini merema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk perenungan pada hari ini. Biarlah Engkau menjadikan kami hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah kami tidak takut oleh apapun Tuhan. Kami hanya takut kepada Engkau aja Bapa. Jadikan kami anak-anak-Mu yang takut akan Engkau. Menjadikan kami anak-anak yang selalu bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah terang bagi kami, Engkau adalah keselamatan bagi kami, Engkau adalah benteng bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu dari hari ini hingga selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom.